Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian tahu gak sih siapa Bapak Marketing Indonesia? Atau kalian emang udah tahu dan lagi penasaran sama dia dan perjalanan hidupnya sampai akhirnya menjadi seorang ahli marketing yang disegani? Tesla yang create momentum. Aku ke Cina. Waduh, orang China itu kaya-kaya sekarang. Perkenalkan, saya Adal dari kelas 10 jurusan Bisnis Daring Pemasaran kelompok 1. Selama 10 menit ke depan, saya, Valen, Angel, dan Anggun akan membahas tentang biografi Bapak Marketing Indonesia, yaitu Hermawan Kartajaya melalui teks biografi bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan di presentasi biografi Hermawan Kartajaya. Kali ini akan membahas biografi Hermawan Kartajaya. Analisis teks, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Pertama-tama, saya akan bacakan sebagian teks biografinya dulu ya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Valen. Paragraf 1. Hermawan Kartajaya adalah pakar pemasaran dari Indonesia. Dia lahir di Surabaya 18 November 1947 dari keluarga Tionghoa miskin. Keluarga Hermawan tinggal di sebuah daerah pecinan di ibu kota provinsi Jawa Timur itu, tepatnya di Kapasan Gang 4. Ayahnya bekerja sebagai kasir salah satu BUMN. Meski hidup pas-pasan, Hermawan mengenang sang ayah sebagai pribadi yang jujur, bahkan terlalu jujur. Kesulitan hidup sama sekali tidak menggodanya untuk mengambil yang bukan haknya. Paragraf 2. Ia merupakan seorang penulis dan pembicara ulung di bidang marketing. Pada tahun 2000, Hermawan bersama Philip Kotler menulis Repositioning Asia from Bubble to Sustainable Economy. Dalam buku tersebut, mereka menuliskan analisis mengapa krisis di Asia tahun 1997 bisa terjadi dan menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan untuk keluar dari krisis tersebut. Analisanya, pengetahuan dan strategi berpikirnya yang luar biasa, ia terlihat sangat unggul di antara rekannya. Bahkan salah seorang rekannya yang bernama Alris berpendapat bahwa Hermawan adalah pemikir marketing yang unik. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Kartajaya merupakan produk yang mengkombinasikan pikiran barat, hati Asia, dan jiwa Indonesia. Sejak tahun 2002, ia menjabat sebagai Presiden World Marketing Association dan oleh The Carter Institute of Marketing yang berkedudukan di Inggris. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 5 thinkers who have shaped the future of marketing. Ia juga menjabat sebagai Presiden Marketplace, perusahaan konsultan pemasaran yang dirintisnya sejak tahun 1989. Selain aktif menulis buku-buku seputar dunia bisnis dan pemasaran Indonesia maupun internasional, Hermawan juga kerap diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum di berbagai negara. Ia dulu mengenyam pendidikan di Universitas Surabaya dan University of Glasgow. Ia merupakan Presiden Asosiasi Marketing Dunia, The Carter Institute of Marketing United Kingdom, menobatkannya sebagai 50 ahli yang turut membangun wajah marketing di masa depan. Dalam menempuh pendidikan, ia pun juga sempat mengalami hambatan berarti. Saat ia belajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ia sempat dikeluarkan karena masalah ekonomi. Ia memang berasal dari keluarga yang pas-pasan, sehingga bisa kuliah saja menurutnya sudah menjadi suatu keberuntungan baginya. Tetapi, semua kesulitan yang pernah ia alami dalam hidupnya itu justru membuatnya bersemangat untuk meraih masa depan yang baik. Beruntungnya, ia pun kini berhasil menjadi ahli marketing yang sarannya dibutuhkan banyak perusahaan dan sangat diandalkan. Dan itulah biografi tentang Hermawan Kartajaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis teks biografi Hermawan Kartajaya. Ide pokok dari teks biografi tersebut adalah latar belakang hidup Hermawan Kartajaya beserta prestasi yang diraihnya. Lalu, untuk kalimat utamanya adalah Hermawan Kartajaya adalah pakar pemasaran dari Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang ide penjelas. Ide penjelas ini ada beberapa kalimat di setiap paragrafnya.
Namun, saya dan Arina hanya membacakan satu kalimat saja per paragraf. Paragraf pertama, keluarga Hermawan tinggal di sebuah daerah pecinan ibu kota Provinsi Jawa Timur itu, tepatnya di Kapasan Gang 4. Paragraf kedua, pada tahun 2000, Hermawan bersama Billy Kotler menulis Repositioning Asia from Bubble to Sustainable Economy. Paragraf ketiga, karena analisanya, pengetahuan dan strategi berpikirnya yang luar biasa, ia terlihat sangat unggul di antara rekannya. Paragraf keempat, sejak tahun 2002, ia menjabat sebagai Presiden World Marketing Association atau WMA dan oleh The Carteret Institute of Marketing yang berkedudukan di Inggris atau CIM UK. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Gurus who have shaped the future of marketing. Paragraf kelima, ia dulu mengenyam pendidikan di Universitas Surabaya dan University of Glasgow. Paragraf ke-6, saat ia belajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ia sempat dikeluarkan karena masalah ekonomi. Itulah beberapa ide penjelas dari teks biografi Hermawan Kertajaya. Sekarang kita akan memasuki struktur teks. Struktur teks terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Untuk orientasi atau pengenalan berada pada paragraf 1, peristiwa penting pada paragraf 2 sampai 5, dan reorientasinya berada pada paragraf 6. Saat ini kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata pas-pasan yang berasal dari bahasa daerah, seharusnya diganti dengan kata cukup. Yang kedua adalah produk berasal dari bahasa asing produk, penggunaannya sudah benar. Yang ketiga adalah marketing berasal dari bahasa asing, penggunaannya juga sudah benar. Yang keempat adalah analisa yang berasal dari bahasa analisis, seharusnya menggunakan kata analisis. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya akan kami bahas adalah kata ganti orang. Untuk mengetahui kalimat atau kata kaidah kebahasaan, maka kami berikan warna merah. Yang pertama, ada kata ganti orang atau lebih tepatnya kata ganti orang ketiga. Contohnya yaitu ia, dia, dan mereka. Yang kedua, ada kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja berimbuhan yang merujuk pada aktivitas fisik atau perbuatan yang dapat dilihat. Contohnya, bekerja, menuliskan, menulis, dan belajar. Selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah suatu kata yang bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contohnya yaitu jujur, pengetahuan, strategi, luar biasa, unggul, krisis, dan baik. Yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai pelaku atau subjek yang mendapat tambahan imbuhan di atau ter. Contohnya, dinobatkan, diundang, dibutuhkan, diandalkan, dan dikeluarkan. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Contohnya yaitu bersemangat. Dan yang terakhir adalah kata penanda urutan waktu atau konjungsi, seperti sejak dan saat. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu Hermawan Kertajaya adalah ahli marketing yang berasal dari keluarga pas-pasan, tetapi ia bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi, keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berdiam diri, meratapi nasib tanpa mau berusaha menggapai mimpi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 1 tentang biografi Hermawan Kertajaya lengkap dengan analisis teks, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thank you for watching.